Oke, Corona. Gigit. Hai teman-teman, selamat sore, selamat malam, ataupun selamat pagi. Dan hari ini gua pengen ngonten lagi di konten kali ini dengan nama channel baru lagi, yaitu Sentimen. Sentimen. Menurut lo apa sentimen itu, bro? Menurut gue sentimen itu pendapat yang didasarkan pada sesuatu hal yang berlebihan gitu. Oke, menurut lo? Kalau menurut gue sendiri sih, sentimen itu sesuatu yang private ya, yang sensi gitu ya dibahas ya. Suku, agama, ras, dan yang lain-lain gitu kan. Bisa juga. Oke, siap. Jadi nanti next bakal ada short movie lagi, seperti kita ngumpul-ngumpul seperti ini, bahas something ataupun yang lainnya, dan masih banyak lagi. Jadi untuk episode kali ini kita comeback lagi di Remind We Unperfect. Kali ini kita bakal ngebahas tentang apa, teman-teman? Corona. Oke, Corona. Yang lagi hits. Yang lagi rame hits nih. ya kan. Oke, buat lo kenalin dulu dong, namanya siapa? Oh ya, teman-teman, nama gue Abdi Yuliansa. Dan lo? Nama gue Reski Andrija, dipanggil aja Reski. Dan kalian udah pasti tahu nama gue siapa? El Traisana. Oke, sekarang kita back to topic. Dari siapa dulu nih yang mau bahas soal pandangan sisinya? Lo kali ya? Menurut gue ya Corona itu apa sih ya kan yang lagi booming nih? Kalau gue sih jujur pendapat gue dari sisi yang kurang percaya ya. Mungkin kalau gue percaya Corona itu ada. Corona itu penyakitnya ada, cuma kalau untuk masalah data-datanya sih nggak tahu ya, kita nggak bisa nebak gitu kan, nggak ada yang tahu. Gitu. Kadang-kadang at least suka apa ya, kita sebenarnya percaya dengan corona itu ya, tapi di satu Iya. sisi statement kita untuk corona tersebut, grafiknya itu kadang-kadang suka nggak masuk di akal gitu loh. Betul. Terus betul. yang dari gua pribadi pun istilahnya corona itu dampak penyakitnya itu kayak penyakit biasa gitu. Nah, Bener nggak itu. teman-teman ya kan? Dan kalau menurut lo gimana tuh dari sisi yang tadi coronanya itu? Kalau kebenaran sih, kita kayak misalnya menjalani protokol tetap gitu kan, tapi kayak tempat wisata atau apapun itu masih tetap kebuka gitu loh. Jadi orang yang percaya pun ya mungkin bisa hitung jari lah, dalam satu lingkungan aja bisa kali ada berapa orang doang yang percaya, yang lainnya emang enggak. Cuma tetap kalau kayak tempat ibadah itu tetap kita pakai masker, jaga jarak, dan lain-lain. Gue sama tuh kayak si Abdi. Gue dulu di Jawa kemarin nih di Cilacap. Kota gue itu dia awal-awal doang tuh, awal-awal pada ya ngikutin protokol lah, pada waspada gitu. Tapi makin kesini ya pasti ada aja yang mulai ngebantah gitu kan. Dan sekarang mayoritas udah banyak yang nggak percaya sih. Ngomong-ngomong, sebelumnya mohon maaf kita kenapa nggak pakai masker, karena emang sebelumnya kita bertiga ini udah tes CPR. Ya kan CPR apa CPR sih? PCR. Oh PCR, ya kurang lebihnya PCR. seperti itu. Jadi kita alhamdulillah negatif bertiga, sambil berdiskusi kenapa nggak kita bahas tentang yang lagi viral saat ini. Nah buat temen-temen di sini nih ya kan, menurut lo nih Di, lu gimana sih sisi pandang lu biar teman-teman di sana itu bisa tetap sehat gitu? Menurut lo tuh gimana sih caranya gitu? Kita ambil hikmahnya aja ya, dibalik dari corona yang sekarang melanda dunia gitu kan. Gue ngeliat warga-warga sekarang yang tadinya jarang olahraga, sekarang udah mulai sering. Khususnya kan kalau saya kan tinggalnya di daerah orang-orang pensiunan ya, dalam artian orang lansia semua isinya gitu, warga-warganya di sana. Jadi yang tadinya malas olahraga jadi mulai olahraga, yang tadinya agak jauh sama kepercayaan di agamanya sekarang makin jadi alim gitu kan. Jadi makin dekat ke Maha Pencipta gitu. Dan kalau menurut lo gimana nih? Kalau menurut gue sih sebenarnya pendapat gue hampir sama kayak Abdi, cuma kalau gue tambahin dikit, karena pandemi ini kita jadi merasakan udara yang segar. Dari lockdown kemarin kan Polusi kita berkurang, merasakan banget Polisi berkurang. polusi mulai turun karena adanya lockdown, mulai pada melatih raga gitu kan untuk olahraga, terus mulai jaga-jaga stamina yang tadinya pada males-malesan, yang pada nggak peduli sama kesehatan. Sekarang mereka jadi lebih aware gitu sama kesehatan, lebih sering banyak minum vitamin, yang tadinya males minum vitamin, terus makan juga syukur-syukur mulai teratur juga, karena sedikit makan pasti penyakit akan datang gitu. Dan sekarang udah mulai banyak yang menerapkan pola hidup sehat gitu. Lu gitu nggak? Kalau gue ya dikit-dikit lah. Baik. Jangan dong, nggak semua tuh harus dilakuinnya tuntas dong men. Harus dari Iya nggak? bertahap gitu. Masa ya setengah-setengah ya? Setengah-setengah ya, gimana mau sembuh ya kan? Iya, kalau gue Biar teman-teman pada ngikut yang Oh, bener iya, gitu. bener dong, kasih Iya, contoh mulai lah. Kita kasih contoh yang bener. gue mulai mencoba untuk hidup sehat sih sekarang sih. Udah mulai begadang gue kurangin. Oh ya, sama ada tips nih buat teman-teman semua. Buat yang mau tes PCR, kalau bisa 3 hari atau
seminggu sebelum tes kurang-kurangilah begadang, makan yang teratur, jaga kesehatan bener-bener. Soalnya kebanyakan teman-teman juga ada sih beberapa yang hari ini begadang nih dia nih, besokannya tes, ya rata-rata sih positif. Nah, Begitu. itu dia tips. Dengerin nih kata Suster Abdi. Oh, Suster, salah ya? Salah. lu. Oke, jadi kalau menurut gua ya, sebenarnya dari corona ini, dari sisi pandang gua ya, kadang-kadang mungkin orang pro dan ada yang kontra gitu loh. Betul. Tapi di satu sisi gua berpikiran dari corona ini mungkin kita dikasih cobaan sama Yang Maha Kuasa, sama Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, Jadi ya. kita harus jaga kebersihan kita, jaga pola makan kita yang tadinya kita sering membeli untuk junk food ya kan, makanan betul. yang mohon maaf kayak di warteg atau yang kurang higienis. yang kurang higienis. Jadi kita bisa belajar masak sendiri istilahnya gitu. Terus Betul, bisa betul. di satu sisi kita bisa menghemat biaya pokok pangan kita ya Betul, kan. betul. Terus yang tadinya penjualan masker istilahnya kecil jadi ngebantu juga. Kita tetap jaga kesehatan kita, pola makan kita, tetap menjaga 5 sehat, kok 10 ya? 5 sehat, 4 sempurna. Balik. Oh salah ya? 4 sehat, 5 sempurna. Nah itu dia. Aku mau nanya lagi nih untuk teman-teman di sini. Ngap, gimana minusnya nih? Kan tadi udah ada plusnya kan. Terus minusnya nih coba dari siapa dulu nih? Awal nih dulu deh. Abdi dulu deh. Abdi dulu deh. Kalau minusnya sih menurut gua orang-orang yang nggak percaya ya, khususnya untuk orang-orang yang nggak percaya, ya udah gitu. Misalnya pemerintah udah netapin aturan begini ya kita ngikutin aja. Kita mah masyarakat, rakyat bisa apa sih, ya kan? Jadi terus lagi kadang juga ada orang yang nggak setuju ya sama Iya. dampak corona gitu, terus aksinya tuh berlebihan gitu. Betul. Mending biasa-biasa aja, diem aja dah. Kalau udah pemerintah udah nentuin begitu ya kita ngikutin aja sebagai rakyat kecil. Iya, kita sebagai pion mah bisa apa gitu ya. Iya. Terus kalau menurut lo? Kalau menurut gue dari minusnya ya, minus dari dampak pandemi ini dari segi ekonomi sih sebenarnya. Banyak yang kena PHK, kantor-kantor mulai susah untuk membuka lowongan kerja, pengangguran makin banyak. Ditambah lagi teman-teman seperjuangan kita yang di kesenian gitu kan, di bidang seni banyak yang tertunda gitu, mulai dari event-event, kegiatan-kegiatan seni lah, semuanya jadi batal gitu, banyak yang batal. Kayak gue sendiri juga merasakan dampaknya. Terus pendidikan juga banyak yang pada sekolah daring, padahal lebih enak tuh sekolah di sekolah gitu, karena yang namanya sekolah kan pasti di sekolah. Jadi sangat disayangkan sih semuanya jadi terlunta-lunta gitu karena pandemi gini. Kalau menurut El gimana El? Kalau menurut gue sih at least hampir sama, cuma ada sedikit yang menurut gue sangat disayangkan sih sebenarnya. Apa ya, kayak yang tadinya kita bisa main-main bareng gitu loh, jadi kesannya tuh kayak boring gitu loh, Kayak terbatas gitu ya. jadi kayak stres gitu loh di rumah gitu loh. Dan akhirnya yang menurut gue disayangkan lagi, di satu sisi memang pemerintah mungkin berpikiran itu bagus untuk kayak tetap di rumah, tapi di satu sisi memikirkan bagaimana asupan makanan keluarga kita gitu loh. Betul. Setidaknya Perekonomian. perekonomian harus ada asupan dari ya seminggu sekali dapat kiriman makanan. Di satu sisi kita harus berpikiran juga dampak dari rakyat-rakyat kecil gitu loh. Pemerintah menyarankan seperti itu, ya pemerintah harus memikirkan juga perekonomian Keluarga orang kecil gitu loh ya. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu. Jangan sampai bantuan sosial dikorupsi. Nah, Udah itu aja. dia. Jangan sampai Itu itu tuh yang dikorupsi. paling Itu bahaya riskan. ya kan. Udah dosanya besar ya kan istilahnya. Terus disumpahin lagi sama orang kecil. Wah, itu tuh. lebih Itu santapan enak buat netizen sih. Itu lebih kurang lebih seperti itu tuh negatifnya. apalagi kayak kemarin bansos yang dikorupsi kemarin juga itu sangat disayangkan sekali, apalagi banyak keluarga-keluarga yang kurang mampu di Indonesia kan yang lagi di bawah, jadi semakin di bawah karena apa ya, ulah koruptor itu kan. Mereka mungkin mikirnya anggap satu kepala 10.000, tapi buat kita yang orang-orang menengah ke bawah itu bener-bener Harga. berharga gitu, kita membutuhkan banget gitu. Apalagi dari 10.000 per berapa orang coba, berapa Itu kepala dia. keluarga yang Mungkin buat kita sih 10.000 biasa gitu iya, kan. tapi Cuma kan buat orang yang di bawah-bawah kan Nah. ya tahu sendirilah, mereka bener-bener
uang 1.000 aja dicari gitu, berharga gitu, apalagi 10.000 gitu. Dan sedikit tambahan, coba untuk kalian yang mendengar video ini, khususnya pemerintah-pemerintah di sana, cukup kayak beranggapan gimana jika kalian ditukar posisinya dengan rakyat-rakyat kecil gitu loh. Betul, betul. Kalau kalian seperti itu, gimana keluarga kalian? Andaikan kalian itu kelaparan, kalian sekarang nggak merasakan hal seperti itu, karena kalian posisinya tuh di atas, memimpin, dan kalian mendapatkan gaji pokok, sedangkan rakyat-rakyat kecil harus berupaya kerja keras mengumpulkan, mengumpulkan besi-besi rongsokan ataupun gelas-gelas plastik. Nah, itu kalian harus berpikiran seperti itu, Bapak pemerintah yang terhormat gitu loh. Sekali lagi, Betul. tolong perhatikanlah khususnya pada orang-orang yang kurang mampu di desa-desa sana. Betul, Kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Ya, apalagi kan bapak-bapak, ibu-ibu dewan yang terhormat, bapak-bapak pemerintah semua kan kita yang memilih, warga yang memilih, rakyat. Dan jangan sampai kita yang memilih malah kita yang tumbang gitu kan sama pilihan kita sendiri. Apalagi banyak yang pada bela-belain mulai dari jalan menuju ke TPS, itu juga pasti di desa-desa banyak yang aksesnya juga susah, dan itu dibela-belain buat memilih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi saya memohon banget untuk bapak-bapak dan ibu-ibu kebijakannya kepada rakyat-rakyat kecil seperti kita, seperti teman-teman kita semua dalam kondisi seperti ini. Saya memohon dengan sangat lah, pokoknya bantulah keluarga-keluarga yang kurang mampu untuk mengatasi masalah pandemi ini gitu. Dan kesimpulannya kali ini tetap balik lagi, jaga kesehatan kalian, tetap 4M, mencuci tangan, 3M ya? 3M ya? Apa aja? Coba Mencuci tangan, Mencuci tangan. menjaga jarak, Menggunakan masker. Iya, menggunakan masker. Terus di luar sana perhatikan juga dengan orang-orang yang kurang mampu, Bapak pemerintah, Bapak DPR yang terhormat. Jadi jangan dianggurin lah. Kalian suara dari kami rakyat, dan kalian jika bukan karena rakyat gak bakal bisa seperti itu, Bapak DPR yang terhormat. Di dunia ini tuh hanya sementara gitu loh. Jadi untuk apa sih kita serakah dengan harta yang sementara gitu loh. Oke, next mungkin kita bakal bahas lagi sesuatu something yang ya pokoknya berkaitan dengan satu kata. Nanti apakah itu? Next mungkin Tunggu bakal si Abdi yang jadi host menggantikan di kursi tengah ini, ataupun Rizky yang bakal di tengah ini. Nanti kita lihat lagi. Sampai jumpa di We Unperfect. Bye. Udah kelar nih? Udah. Bener? Udah. Lu ngerokok dong. Kagak anjing. Ngerokok dong. Ini deh. Vaping dah. Kagak. Bener lah. Anjing. Ya polos banget ya, cupu. Udah tukeran aja dah, tukeran. Jangan, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Yaudah, Kita yaudah. harus taat peraturan, Oke, ya kan? oke. Nggak Taati boleh saling peraturan, guys. menyentuh. Bener. Gitu, oke? Oke. Sip.